Aku melakukan segalanya demi putriku, dan di pernikahannya aku merasa dipermalukan. Sejak kecil, aku selalu bermimpi memberi kehidupan terbaik untuk putriku. Aku membesarkannya sendirian, tanpa suami yang kabur meninggalkan kami ketika ia baru berusia 3 tahun. Segala kesulitan aku tanggung, hanya demi memastikan dia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Aku bekerja siang dan malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan sebagai tukang cuci hanya untuk membayar sekolahnya. Aku rela tidur hanya 3 jam sehari, asalkan dia bisa belajar dengan tenang dan tidak dipandang rendah oleh teman-temannya. Semua orang bilang aku terlalu keras pada diriku sendiri. Tapi siapa lagi yang akan melindunginya kalau bukan aku? Dia adalah alasan aku bertahan hidup, alasan aku terus berjuang, meskipun dunia seakan melawanku. Aku menolak banyak kesempatan menikah lagi, karena aku tahu tidak semua laki-laki bisa menerima anak orang lain. Aku tidak ingin putriku merasa tersisih atau menjadi beban dalam rumah tangga baru. Jadi aku memilih tetap sendiri. Setiap kali aku melihat senyumnya ketika berhasil meraih prestasi di sekolah, semua lelahku seakan hilang. Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak butuh apa-apa lagi selain melihat dia bahagia. Namun, ternyata aku salah besar. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua pengorbananku akan dibayar dengan penghinaan di depan banyak orang. Dan itu terjadi di hari yang seharusnya menjadi momen terindah, hari pernikahannya. Sejak awal persiapan pernikahan, aku merasa ada yang aneh. Putriku jarang melibatkanku dalam keputusan besar. Dia sering berdiskusi dengan calon suaminya dan keluarganya, tapi jarang bertanya pendapatku. Aku berusaha memahami, mungkin dia hanya sibuk. Tapi semakin dekat hari pernikahan, aku mulai sadar. Aku bukan lagi pusat dunianya. Bahkan aku merasa dipinggirkan, seolah aku hanyalah tamu biasa dalam pesta yang seharusnya menjadi kebanggaanku juga. Aku menahan perasaan itu. Aku berkata pada diriku sendiri, ini hari kebahagiaannya, bukan waktunya untuk ego. Aku mencoba tersenyum, meskipun di dalam hati ada rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Namun, ketika hari itu tiba, semua topeng yang aku pakai runtuh. Tepat di pelaminan, di hadapan ratusan tamu undangan, aku merasa harga diriku diinjak-injak oleh darah dagingku sendiri. Calon menantuku, dengan nada halus tapi menusuk, memperkenalkan aku hanya sebagai ibu yang membesarkan putriku seorang diri. Aku bisa mendengar bisik-bisik di antara tamu, rasa kasihan, cibiran, dan bahkan beberapa tawa yang menyinggung harga diriku. Aku tahu banyak yang sudah lama bergosip tentang masa laluku, tentang bagaimana suamiku meninggalkanku, tentang bagaimana aku bekerja mati-matian tanpa pernah terlihat bahagia. Semua aib itu dibuka kembali di hari yang seharusnya hanya berisi kebahagiaan. Dan yang lebih menyakitkan, putriku hanya diam. Dia tidak membelaku. Dia tidak menegur suaminya. Dia bahkan ikut tertawa, seolah semuanya hanyalah candaan ringan. Saat itu, aku ingin berteriak. Aku ingin berdiri dan mengatakan kepada semua orang, kalian tidak tahu apa-apa tentang pengorbananku. Tapi suara itu tercekat di tenggorokanku. Aku hanya bisa menatapnya, anak yang kubesarkan dengan air mata, darah, dan keringat. Anak yang menjadi alasan aku masih hidup sampai hari ini. Dan di matanya, aku tidak lagi melihat cinta seorang anak. Aku hanya melihat jarak. Setelah acara usai, aku duduk sendirian di sudut ruangan. Orang-orang menari, tertawa, dan menikmati pesta. Tapi aku merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah gagal sebagai ibu? Apakah semua pengorbananku tidak berarti sama sekali? Di balik keramaian itu, aku melihat calon suamiku yang dulu pernah aku tolak hadir sebagai tamu. Pandangannya penuh sindiran, seolah mengatakan, lihat, apa gunanya semua pengorbananmu sekarang? Hatiku remuk. Aku sadar bahwa malam itu, aku bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga kehilangan anakku yang dulu pernah bersumpah tidak akan meninggalkanku.
Namun aku juga tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih besar. Karena setelah pesta itu, satu demi satu rahasia keluarga mulai terbongkar. Rahasia yang bahkan aku tidak siap untuk mengetahuinya. Salah satunya adalah tentang siapa sebenarnya calon menantuku itu dan mengapa keluarganya begitu memandang rendah aku. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan dariku, sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh kepercayaan yang tersisa. Aku merasakan tubuhku gemetar ketika sebuah percakapan rahasia sampai ke telingaku. Percakapan yang membuatku mengerti bahwa pernikahan ini bukan sekadar penyatuan cinta, melainkan juga sebuah permainan kekuasaan yang menjadikan aku korban utama. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat. Gaun yang kupakai terasa begitu menyesakkan, seolah ikut menertawakan kehinaanku. Aku masuk ke kamar, duduk di depan cermin, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak mengenali diriku sendiri. Bagaimana bisa seorang ibu yang melakukan segalanya demi putrinya justru dipermalukan oleh anaknya sendiri? Aku tahu jawabannya ada di balik semua kebohongan yang selama ini disembunyikan. Dan aku bersumpah, aku akan mengungkap semuanya, meskipun itu berarti harus membuka luka lama yang ingin kulupakan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah putriku di pelaminan terbayang lagi. Senyumnya, yang dulu selalu menenangkan hatiku, kini berubah menjadi pisau yang menusuk jiwaku. Aku memikirkan bagaimana dia bisa begitu tega membiarkanku dipermalukan. Bukankah dia tahu semua yang sudah kulakukan untuknya? Bukankah dia pernah bersumpah bahwa aku adalah segalanya baginya? Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku merasa seperti seorang asing di rumahku sendiri, seolah semua yang pernah kubangun runtuh dalam sekejap. Keesokan paginya, kabar tentang candaan di pesta pernikahan itu sudah menyebar di lingkungan. Tetangga-tetangga mulai berbisik ketika aku lewat. Mereka tertawa kecil, berpura-pura ramah, tapi aku tahu apa yang mereka bicarakan. Rasa malu itu semakin menyesakkan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya, tapi apa gunanya? Orang-orang hanya akan percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Aku akhirnya memutuskan untuk diam. Tapi diam bukan berarti aku menyerah. Diam justru memberiku ruang untuk mendengarkan, mengamati, dan mengumpulkan potongan-potongan kebenaran yang disembunyikan. Beberapa hari setelah pernikahan, aku mendengar kabar mengejutkan dari seorang kerabat jauh. Ia mengatakan bahwa keluarga menantuku sudah lama membicarakan aku dengan nada merendahkan. Mereka menganggap aku tidak pantas duduk sejajar dengan mereka. Aku merasa darahku mendidih. Siapa mereka berani meremehkanku? Padahal aku yang membesarkan anakku dengan keringat dan penderitaan. Aku mulai mengingat kembali bagaimana keluarga menantuku begitu mengatur semua persiapan pernikahan. Mereka selalu menolak setiap idemu, bahkan ketika aku hanya ingin hal kecil untuk putriku. Saat itu aku kira hanya soal selera, ternyata lebih dalam dari itu. Seolah-olah sejak awal, mereka memang ingin membuatku terlihat rendah di mata semua orang. Pernikahan itu bukan sekadar pesta, melainkan panggung untuk mengukir kehinaan di wajahku. Aku mulai menyadari bahwa mungkin putriku bukan hanya diam karena takut, tapi karena dia sudah sepenuhnya berada di pihak mereka. Perasaan itu menusuk lebih dalam daripada penghinaan apapun. Bagaimana mungkin anak yang kubesarkan dengan penuh kasih bisa berpaling begitu saja kepada keluarga baru yang bahkan belum lama dikenalnya? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mereka. Aku ingin berbicara langsung dengan putriku, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Namun, saat aku sampai di sana, sikap menantuku benar-benar tak bisa kuterima. Dia menyambutku dengan senyum sinis, seolah aku hanyalah orang luar. Apa yang ibu lakukan di sini? Bukankah lebih baik ibu beristirahat di rumah? Katanya dingin, seakan kedatanganku tidak diinginkan. Aku menahan emosi, mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin bertemu anakku. Tapi yang membuat hatiku semakin hancur adalah saat putriku sendiri keluar,
berdiri di samping suaminya, dan tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan padaku. Bu, jangan terlalu sering datang ke sini. Aku sudah punya keluarga sendiri sekarang, katanya dengan nada yang begitu asing, seakan aku bukan lagi ibunya. Aku terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ribuan hinaan. Seolah semua pengorbanan, semua kasih sayang, semua penderitaan yang kulalui demi dirinya, lenyap begitu saja. Aku pulang dengan langkah gontai, hampir tak mampu berdiri. Malam itu aku merasa benar-benar kehilangan. Bukan hanya harga diri, tapi juga anak yang selama ini menjadi pusat hidupku. Namun, takdir belum selesai mempermainkanku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat tanpa nama. Surat itu berisi kalimat pendek, "Cari tahu siapa sebenarnya menantumu. Kau akan terkejut." Tanganku gemetar membaca surat itu. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran itu semakin kuat. Aku tahu, aku harus mencari tahu, meskipun kebenaran yang kutemukan mungkin akan menghancurkan hatiku lebih dalam. Aku mulai menyelidiki latar belakang menantuku. Aku bertanya diam-diam pada orang-orang yang mengenalnya, mencoba mengumpulkan cerita-cerita lama yang mungkin terlewat. Dan disitulah aku mulai menemukan benang merah. Ada cerita bahwa keluarganya pernah terlibat dalam perselisihan lama dengan keluargaku. Sebuah perselisihan yang melibatkan harta, warisan, dan kehormatan. Perselisihan yang ternyata meninggalkan dendam yang tidak pernah padam. Aku baru sadar, mungkin pernikahan ini bukan tentang cinta. Mungkin ini adalah bagian dari rencana panjang, sebuah balas dendam yang dibungkus dengan ikatan pernikahan. Tiba-tiba semua menjadi masuk akal. Cara mereka memperlakukanku, cara mereka menyingkirkanku dari setiap keputusan, bahkan cara mereka mempermalukanku di depan tamu undangan. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah permainan. Dan anakku, entah sadar atau tidak, sudah menjadi bagian dari permainan itu. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, hancur, atau kecewa, semua bercampur jadi satu, membuatku hampir tak bisa bernapas. Aku menatap foto pernikahan yang masih tergeletak di meja. Foto di mana aku dipaksa tersenyum meskipun hatiku menangis. Kini foto itu terasa seperti simbol pengkhianatan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah putriku tahu semua ini? Apakah dia dengan sadar memilih jalan ini? Atau dia hanya terjebak dalam kebohongan besar? Pertanyaan itu membuatku tidak bisa tidur berhari-hari. Aku merasa seperti berjalan di tengah kabut tebal, tidak tahu apa yang nyata dan apa yang hanya manipulasi. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam lagi. Aku harus tahu kebenaran, meskipun itu berarti aku harus membuka luka lama keluargaku yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Aku mulai menggali arsip lama. Dokumen-dokumen yang kusimpan di lemari tua, surat-surat yang nyaris kulupakan, semua kubuka kembali. Dan di antara tumpukan kertas itu, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Sebuah surat perjanjian lama, yang ditandatangani oleh keluargaku dan keluarga menantuku. Isinya tentang tanah warisan. Tanah yang dulu menjadi sumber konflik, tanah yang membuat keluargaku dijauhi banyak orang, tanah yang akhirnya merenggut kehormatan ayahku. Ternyata dendam itu masih hidup, dan kini dendam itu dilampiaskan melalui aku. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Kini aku mengerti. Aku hanyalah pion dalam permainan besar mereka. Dan yang lebih menyakitkan, anakku menjadi bagian dari papan permainan itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dalam surat itu, ada tanda tangan seseorang yang tak asing bagiku. Seseorang yang seharusnya sudah lama meninggalkanku. Suamiku. Ya, lelaki itu. Lelaki yang kukira telah menghilang tanpa jejak. Namanya tertera jelas di surat itu, seolah dia masih menjadi bagian dari perjanjian gelap ini. Tubuhku terasa lemas. Jadi, kemana sebenarnya dia selama ini?
Dan apa hubungannya dengan semua yang terjadi pada pernikahan anakku? Aku mulai merasa bahwa seluruh hidupku adalah kebohongan besar. Dan sekarang, aku hanya punya satu pilihan, menggali lebih dalam, meskipun itu akan membuka luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Aku duduk terpaku berjam-jam dengan surat itu di tanganku. Nama suamiku tertulis jelas, dan aku tidak bisa menyangkalnya. Semua yang kukira sudah berakhir ternyata baru saja dimulai. Kenapa dia menandatangani perjanjian itu? Bukankah dia pergi meninggalkan aku dan putri kami? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan selama ini? Aku merasakan gelombang amarah bercampur ketakutan. Selama ini aku percaya dia hanyalah pengecut yang lari dari tanggung jawab. Tapi mungkin dia lebih dari itu. Ada kemungkinan besar bahwa kepergiannya dulu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang mungkin melibatkan kehancuran keluargaku. Aku mulai menduga bahwa pernikahan putriku hanyalah kelanjutan dari drama lama. Sebuah rencana yang dimulai bahkan sebelum anakku lahir. Setiap detail kecil yang dulu kuabaikan kini mulai masuk akal. Tatapan dingin keluarga menantuku, komentar sinis mereka, bahkan cara mereka mengatur segalanya di pesta pernikahan. Semua adalah bagian dari skenario. Aku merasa diriku dijebak, diperangkap dalam cerita yang ditulis orang lain, di mana aku hanya berperan sebagai korban. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku yakin bahwa kunci dari semua ini ada pada suamiku. Dia mungkin masih hidup, mungkin masih mengendalikan permainan dari balik bayangan. Aku tidak bisa membiarkan pertanyaan itu terus menghantui. Aku harus menemukannya, atau setidaknya menemukan jejak terakhirnya. Aku mulai mencari orang-orang lama yang mungkin masih mengingatnya. Aku mendatangi tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi. Namun, semakin aku bertanya, semakin aku menemukan cerita-cerita aneh. Ada yang mengatakan dia sering terlihat bersama seseorang dari keluarga menantuku. Ada juga yang mengatakan dia terlibat dalam bisnis kotor. Jantungku semakin berdebar. Apakah mungkin suamiku bukan hanya lari, tapi sebenarnya menjual aku dan anakku sebagai bagian dari perjanjian itu? Bayangan itu membuat tubuhku gemetar. Bagaimana mungkin seseorang yang kucintai tega melakukan hal sekejam itu? Aku mulai merasa tidak bisa mempercayai siapapun. Bahkan wajah ramah tetangga kini terlihat penuh rahasia. Semua orang mungkin tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Malam-malamku semakin gelisah. Aku mendengar suara-suara di luar rumah, langkah kaki yang berhenti di depan pintuku lalu menghilang. Aku merasa diawasi. Seolah ada mata-mata yang memastikan aku tidak menggali terlalu dalam. Suatu malam, aku menemukan secari kertas terselip di bawah pintuku. Tulisan tangan yang asing tapi jelas terburu-buru, berhenti mencari, atau kau akan kehilangan segalanya. Tanganku gemetar. Ancaman itu nyata. Seseorang tahu aku sedang mendekati kebenaran. Tapi aku tidak bisa berhenti. Justru ancaman itu membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku lalu pergi ke rumah seorang kerabat jauh dari pihak ayahku. Dia sudah tua, tapi mungkin masih menyimpan ingatan tentang konflik lama itu. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kau tidak seharusnya membuka luka ini. Karena apa yang akan kau temukan bisa menghancurkan bukan hanya dirimu, tapi juga anakmu." Aku mendesaknya untuk bercerita. Dan akhirnya, ia mengaku bahwa keluargaku pernah berhutang besar pada keluarga menantuku. Hutang yang tidak pernah dilunasi. Ternyata, suamiku yang mengambil hutang itu. Dan ketika dia tidak bisa membayarnya, dia pergi, meninggalkan aku dan anakku untuk menanggung beban. Aku terdiam, tubuhku terasa runtuh. Jadi inilah alasan sebenarnya dia meninggalkan kami, karena dia sudah menjual kehormatan keluarga demi menyelamatkan dirinya. Lebih parah lagi, kerabatku itu mengatakan bahwa pernikahan anakku mungkin adalah cara keluarga menantuku menagih hutang lama itu. Sebuah pembayaran dalam bentuk ikatan darah. Aku merasa mual.
Bagaimana bisa kehidupan anakku dijadikan alat tukar untuk dosa ayahnya? Aku berlari keluar rumah kerabat itu dengan hati yang hancur. Hujan turun deras, seolah ikut menertawakan penderitaanku. Di jalan, aku terus bertanya-tanya, apakah putriku tahu semua ini? Apakah dia menikah dengan sadar? Atau dia hanya boneka dalam permainan besar ini? Aku ingin mempercayai bahwa dia tidak tahu. Tapi bayangan wajahnya saat menyuruhku menjauh tidak bisa hilang dari kepalaku. Mungkin dia tahu. Mungkin dia memilih untuk menutup mata demi kenyamanan hidup barunya. Malam itu aku kembali duduk di depan cermin. Wajahku terlihat asing, penuh luka yang tak bisa dilihat orang lain. Aku berkata pada diriku sendiri, cukup sudah. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi korban. Jika mereka bermain kotor, maka aku pun harus melawan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, tapi aku tahu satu hal. Aku harus mengungkap semuanya. Aku harus menemukan suamiku, hidup atau mati, dan menuntut jawaban darinya. Aku juga harus membuka mata putriku. Jika dia benar-benar terjebak, aku harus menyelamatkannya. Jika dia sengaja, maka aku harus siap menerima kenyataan pahit itu. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mencari dokumen-dokumen lama lain. Aku menemukan bukti transfer, tanda tangan palsu, dan surat-surat ancaman yang dikirimkan ke alamat lama kami. Semua itu membentuk pola. Pola yang menunjukkan bahwa suamiku tidak hanya kabur, tapi memang bekerja sama dengan keluarga menantuku. Aku merasa marah dan dikhianati. Semua tahun yang kuhabiskan merindukannya ternyata hanyalah sia-sia. Namun di balik semua itu, aku juga merasa takut. Jika benar dia masih hidup, berarti dia bisa muncul kapan saja. Dan jika dia benar-benar bagian dari permainan ini, maka aku mungkin adalah target berikutnya. Suatu malam, aku mendengar ketukan pelan di jendela. Aku menoleh, dan dalam kegelapan, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Aku berlari membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya secari kertas kecil yang tertempel di kaca. Kau hampir menemukanku. Aku terjatuh, lututku lemas. Itu pasti dia, suamiku. Dia masih hidup, dan dia tahu aku mencarinya. Kini aku yakin, permainan ini belum selesai. Dan aku tahu, aku sedang menuju ke bab paling gelap dari kisah ini. Malam itu, aku tahu semuanya akan berakhir. Aku tidak bisa lagi lari dari kebenaran, karena kebenaran itu sendiri yang kini mengejarku. Ketukan di pintu rumahku terdengar keras, membuat jantungku hampir meloncat keluar. Aku berjalan pelan, membuka dengan tangan bergetar. Dan di sana dia berdiri. Suamiku, lelaki yang kucintai, yang sekaligus menghancurkan hidupku. Wajahnya sudah tua, penuh keriput dan kelelahan. Tapi matanya masih sama, dingin, penuh rahasia. Kau masih mencariku rupanya, katanya dengan nada datar. Suara itu membuat tubuhku menggigil. Aku menatapnya dengan mata penuh amarah. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau meninggalkan aku dan putri kita? Dia tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku mendidih. Karena kau hanyalah bagian kecil dari perjanjian yang lebih besar. Aku hampir tak bisa bernapas mendengar itu. Kau menjual kami demi hutangmu, demi kehormatanmu sendiri. Dia tidak menjawab, hanya menunduk sebentar, lalu menatapku tajam. Ini bukan soal hutang, ini soal balas dendam. Keluarga mereka ingin menghancurkanmu, dan aku membiarkan itu terjadi. Kata-kata itu menusuk seperti ribuan pisau. Aku ingin menamparnya, ingin merobek wajah dinginnya, tapi tubuhku membeku. Tapi kenapa? Apa salahku padamu? Suaraku pecah, penuh luka. Dia mendekat, berbisik di telingaku. Karena kau lebih kuat dariku. Dan aku benci itu. Air mataku jatuh. Jadi selama ini, pengkhianatan itu bukan karena harta atau dendam orang lain. Tapi karena egonya sendiri, karena kebencian seorang suami pada istrinya yang berani bertahan.
Tiba-tiba suara lain terdengar di belakangnya. Putriku muncul, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Bu," katanya lirih. "Aku tahu semuanya. Aku tahu ayah masih hidup, tapi aku tidak bisa menghentikan mereka." Aku menoleh padanya dengan campuran amarah dan kesedihan. "Kenapa kau tidak bilang padaku? Kenapa kau diam saat aku dipermalukan?" Dia menangis, suaranya pecah. "Karena aku takut. Aku takut kehilangan semua yang kumiliki sekarang. Aku lemah, Bu. Tidak sekuat ibu." Kata-kata itu menghancurkan hatiku lebih dalam. Anakku sendiri memilih diam demi kenyamanan, meskipun ibunya diinjak-injak. Suamiku menatap kami berdua dengan tatapan puas, seolah menikmati kehancuran ini. "Kini kalian berdua mengerti. Kalian hanyalah bagian dari permainan." Tapi di dalam diriku, api yang lama padam kembali menyala. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir dengan kehinaan. Aku berdiri, menatap matanya lurus. "Tidak, aku bukan pionmu. Aku bukan korbanmu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kami lagi." Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan kecil di wajahnya. Mungkin karena dia tahu, aku tidak lagi sama dengan dulu. Putriku mendekat, menggenggam tanganku. Air matanya jatuh deras. "Maafkan aku, Bu. Aku memilih diam, tapi aku tidak bisa lagi. Aku akan berdiri di samping ibu." Aku menatapnya. Luka di hatiku belum sembuh, tapi aku tahu saat itu dia akhirnya memilih. Dan dia memilihku. Suamiku tertawa sinis, mencoba menyembunyikan ketegangannya. "Kalian pikir bisa melawanku? Semua sudah diatur. Kalian tidak punya jalan keluar." Aku mendekat, berbisik dingin di telinganya. "Satu hal yang tidak pernah kau pahami. Aku sudah melewati neraka jauh sebelum ini. Dan aku tidak takut padamu." Dia terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Dengan suara tegas, aku berkata, "Mulai hari ini, permainanmu berakhir. Aku akan buka semua rahasiamu, semua kebusukanmu, dan aku akan pastikan dunia tahu siapa kau sebenarnya." Putriku berdiri di sampingku, menatap ayahnya dengan mata penuh api. Dan aku akan bersaksi, aku tidak akan diam lagi. Suasana menjadi sunyi. Malam terasa berat, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suamiku akhirnya melangkah mundur. Tatapannya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Dia tahu permainan ini sudah runtuh. Dia pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan kami dalam keheningan. Aku dan putriku berdiri di ambang pintu, tangan kami saling menggenggam erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan karena pengorbanan, tapi kekuatan karena aku akhirnya memilih melawan. Dan malam itu aku sadar, meskipun luka ini tidak akan pernah hilang, aku telah memenangkan sesuatu yang lebih besar. Aku merebut kembali harga diriku, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan pengkhianatan ini sampai akhir. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian mengenai kisah ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan channel kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan drama keluarga lainnya yang penuh rahasia, konflik, dan kejutan mengejutkan.